kali ini kakak-kakak sekolah minggu akan menceritakan sebuah kisah pohon jati dan juga burung pipit. Gimana ya ceritanya? Yuk kita dengar bersama-sama. Nah adik-adik, kisah ini dimulai dari sebatang pohon jati yang berdiri tegak di salah satu bagian hutan di Kalimantan. Tapi pohon jati ini adik-adik, dia sedih. Dia murung adik-adik, tidak ada sukacita. Lalu, tiba-tiba seekor burung pipit datang dan lalu hinggap di pohon itu. Kemudian burung pipit bertanya kepada pohon jati, pohon jati, kenapa kamu bersedih? Kenapa muka kamu murung sekali? Lalu si pohon jati menjawab, iya, lihatlah di sekelilingku. Teman-temanku tidak banyak tersisa. Manusia sudah menebang pohon-pohon dan teman-temanku tidak ada lagi. Hanya ada aku dan beberapa yang tersisa. Aku merasa sedih, aku tidak punya teman lagi. Lalu si burung pipit bertanya, oh iya ya, kenapa pohon-pohon di sini sudah sepi? Kenapa hutan ini terlihat sepi? Kenapa manusia-manusia itu menebang pohon-pohon itu ya? Lalu si pohon jati menjawab, ya karena mereka butuh kayu untuk membuat perabotan, membuat meja, lemari. Dan kemudian si burung pipit berkata, ya tapi harusnya mereka kan menanam kembali pohon-pohon itu supaya tumbuh lagi dan hutan ini tidak gundul dan rusak. Lalu pohon jati berkata, ya begitulah, sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu adik-adik, tiba-tiba segerombolan orang datang ke hutan itu mendekat di pohon jati yang berdiri tegak dengan burung pipit di atasnya. Nah, orang-orang itu datang, si pohon mulai ketakutan lagi. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan mereka akan memotong aku dan teman-temanku yang tersisa. Lalu si burung pipit menjawab, wah, di mana kami akan berteduh nanti? Di mana kami akan bersinggah nanti? Kalau semua pohon-pohon ini ditebang sama manusia-manusia itu. Mereka hanya diam dan menunggu. Nah tiba-tiba anak-anak ini berdiri di bawah pohon itu dan mereka mulai berbincang. Satu anak berkata, wah, kenapa tidak banyak pohonnya di sini Bu Guru? Dan ibu gurunya berkata, ya karena orang-orang sudah menebang pohon dan tidak menanamnya kembali. Gimana kalau kita tanam kembali pohon-pohonnya? Salah satu anak menjawab, ya karena itulah kita datang ke sini, kata ibu gurunya. Dan di dalam hati si pohon, dia pun merasa, wah ternyata mereka datang ke sini untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah gundul. Dia pun sangat merasa sukacita, dia pun bergembira, dan dia bilang kepada si burung pipit, wah burung pipit, ternyata masih ada ya orang-orang yang baik yang tidak mau menebang pohon, tapi mereka malah mau menanam kembali. Lalu si burung pipit berkata, ya harusnya juga seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah menebang pohon, kita harus menanamnya kembali sehingga hutan tidak rusak dan ekosistem pun terjaga. Begitu adik-adik kisah pohon jati dan burung pipit. Nah adik-adik, dari kisah yang baru saja kita dengarkan, kita belajar dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa kapan saja masalah bisa datang. Contohnya pada pohon jati itu yang merasa bersedih karena teman-temannya sudah ditebang oleh manusia. Tapi yang kedua, kita belajar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, solusi untuk pohon jati yang teman-temannya sudah ditebang, anak-anak dari sekolah itu datang dan menanam kembali pohon-pohon. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita mungkin punya masalah di sekolah, punya masalah tentang pelajaran, tentang keluarga, tentang adik, kakak, mama, papa, semua manusia yang tinggal di dunia ini pasti punya masalah yang membuat kadang-kadang hati mereka bisa sedih. Tapi ingat ya adik-adik, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus bilang kita harus selalu bersukacita. Nah, apa
Apa itu sukacita? Sukacita adalah perasaan senang atau bahagia. Benar, tapi sukacita yang sesungguhnya itu hanya dari Tuhan Yesus. Karena sukacita yang diciptakan dunia itu sifatnya hanya sementara adik-adik, sebentar saja. Tapi kalau sukacita kita bersumber dari Tuhan Yesus, maka sukacita kita kekal selamanya. Ketika kita sekalipun sedang berada dalam kesusahan hati, tapi ketika kita memilih untuk bersukacita, percayalah bahwa Tuhan kita yang baik pasti akan memberikan jalan keluar. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Nehemia 8 ayat 11. Firman Tuhan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Artinya apa adik-adik? Artinya ketika kita punya masalah, kita dalam keadaan sedih, tidak dalam sukacita, kita tidak boleh fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang memiliki segala cara untuk membantu kita, yang memiliki segala solusi untuk masalah-masalah kita. Karena firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 juga berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, jangan lupa untuk tetap bersukacita apapun keadaannya. Tuhan Yesus memberkati.